Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah. Assalatu wassalamu ala rasulillah. Wala hawla wala quwata illa billah. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Alhamdulillah, semua alhamdulillah. Yang saya hormati Ketua IDI Cabang Madiun beserta sahabat saya para ketua IDI se-Jawa Timur, panitia serta seluruh dokter di Madiun, di Jawa Timur dan Indonesia. Alhamdulillah. Ya tentu suasana Agustusan, selamat hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia. Sehat, sukses, dan semangat buat seluruh anak bangsa. Para sahabat sekalian, terima kasih panitia mengundang saya untuk bicara dalam forum yang sangat baik ini. Dan saya akan bicara tentang pengayoman hukum untuk anggota IDI wilayah Jawa Timur. Di manakah peran profesi Ikatan Dokter Indonesia. Sahabat saya sekalian, saya akan bicara dengan outline. Yang pertama, saya akan sedikit kembali kepada visi, misi, dan peran IDI. Kemudian, dengan adanya Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang kesehatan, di situ nanti mari kita lihat pasal-pasal yang ada kaitannya dengan masalah hukum, apakah pidana atau perdata. Kemudian, dan yang paling penting adalah bagaimana program IDI Wilayah Jawa Timur sebagai organisasi profesi memberikan pengayoman hukum kepada para anggotanya. Sahabat saya sekalian, masih ingat betul foto ini beberapa tahun yang lalu. Ya, kita berfoto bersama. Dan situ saya memberikan note, nikmatilah kebersamaan ini sebelum semuanya hanya menjadi sebuah kenangan. Karena memang waktu berjalan, sesuatu tidak bisa diprediksi. Dan tentu dengan adanya Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 ini yang dulu biasa kita sebut sebagai Omnibus Law bidang kesehatan yang riuh rendah bagi kita semuanya, dan sekarang sudah resmi. Dan itulah ketentraman dan ketenangan itu ternyata berubah menjadi riuh rendah. Sahabat saya sekalian, orang bijak mengatakan ketenangan selalu membuai dan melenakan. Seperti laut yang indah. Tak terduga dalam beberapa saat kemudian menjadi ombak besar badai taufan. Dan tentu kedamaian adalah keadaan sementara yang tidak pasti. Oleh karena itu, kita dalam hidup ini tidak boleh terbuai oleh ketenangan. Tidak boleh tertidur oleh kedamaian. Jadi kita selalu waspada. Maka orang bijak mengatakan waspadalah di dalam situasi yang tenang. Kita ingat betul, kesendirian kita tidak bisa berbuat banyak. Namun kalau kita bersama-sama, kita bisa berbuat lebih banyak lagi. Maka berkali-kali saya mengajak sahabat saya sekalian, ayo kita selalu kompak, ayo kita selalu solid, ayo kita kerjakan semua bersama-sama dengan semangat dan penuh keikhlasan. Insya Allah nanti IDI akan bertambah besar dan bertambah jaya. Seluruh dunia tahu betul bahwa kalau bicara kesehatan, status kesehatan, derajat kesehatan tidak akan terjadi tanpa sumber daya kesehatan. Itu sudah hal yang diketahui seluruh dunia. Oleh karena itu, bangsa manapun, negara manapun, bila ingin meningkatkan derajat kesehatan masyarakatnya, jangan lupa bahwa sumber daya kesehatan, tenaga kesehatan, dokter dan semua aspeknya, para tenaga-tenaga yang lain harus diperhatikan dengan sungguh-sungguh. Tentu sahabat saya sekalian, perdebatan tentang RUU OBL, Omnibus Law Kesehatan yang lalu, yang riuh rendah itu kini telah usai
Kenapa? Karena 8 Agustus 2023 RUU ini sudah disahkan menjadi Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023, yaitu Undang-Undang tentang Kesehatan. Maka dengan demikian kita sebagai dokter ingat betul bahwa Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang praktek kedokteran bersama 10 undang-undang yang lain telah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. Ya. Oleh karena itu, kita sebagai dokter anggota ID, kita harus segera beradaptasi. Kita harus segera menyesuaikan diri. Mari kita sejenak ingat betul bahwa apa sebenarnya tujuan ID ini didirikan. Tentu ada beberapa hal yang menjadi tujuan. Yang pertama adalah untuk membantu pemerintah bersama-sama masyarakat berjuang meningkatkan kesehatan rakyat Indonesia, yaitu meningkatkan derajat kesehatan seluruh masyarakat dari Sabang sampai Merauke. Kemudian yang kedua adalah terus mengikuti perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Ikut mengembangkan ilmu pengetahuan kesehatan serta iptek di bidang kedokteran dan kesehatan. Kita tahu betul bahwa di era sekarang terjadi disruption, perkembangan ilmu luar biasa cepatnya. Maka kita ID harus bisa mengikuti dengan bagus. Kemudian kita ID adalah terkait dengan profesi anggota. Membina, mengembangkan, dan terus menyebarluaskan ilmu kesehatan dan meningkatkan kemampuan para anggota profesi ini. Dan tentu menurut saya ini yang paling penting adalah tentang kesejahteraan anggota. Untuk meningkatkan kesejahteraan anggota, perlindungan hukum, kesejawatan, kekompakan, bidang ekonomi, dan lain-lain. Ini beberapa hal yang terkait dengan kenapa ID didirikan. Sehingga ID ini punya beberapa peran dan fungsi. Yang pertama adalah memadukan potensi profesi seluruh dokter di Indonesia dari Sabang sampai Merauke terkait dengan keilmuan, terkait dengan keterampilan, network, politik, dan mungkin ekonomi ke depannya. Kemudian yang penting juga adalah menjaga harkat dan martabat profesi yang mulia ini. Menjaga dan meningkatkan harkat dan martabat serta kehormatan profesi kedokteran. Memperhatikan kesejahteraan dan kesejawatan, memberikan pengayoman hukum, menjaga etik dan moral. Praktek kedokteran tanpa etik dan moral sungguh-sungguh membahayakan. Membahayakan buat pasien, membahayakan buat manusia. Oleh karena itu, selalu sebagai penjaga gawang dari praktek kedokteran adalah etik dan moral. Peran iptek di mana mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan terus membangun riset dan kerjasama dan berkolaborasi. Dan tentu saja pada akhirnya sahabat sekalian, ID mempunyai peran sekarang dan jangka panjang untuk meningkatkan kesehatan rakyat bersama-sama dengan pemerintah. Dengan meningkatkan kesehatan rakyat, maka tugas mulia ID akan bisa diselesaikan terus-menerus dalam jangka waktu yang sangat-sangat lama. Oleh karena itu, sahabat saya sekalian, kita kembali merenungkan bahwa kewenangan organisasi ini sungguh sangat-sangat penting, mempunyai peran yang sangat penting, dan kewenangannya sangat strategis sebenarnya. Nah, di dalam Undang-Undang tahun 2004 nomor 29 yang kini sudah lebur, bahwa ada kewenangan yang ada di pundak ID, yaitu menetapkan etika profesi, membuat standar profesi, memberikan sanksi bagi anggota yang melanggar etika profesi. Jadi etik ini ID tidak main-main, jadi sangat kuat, sangat keras, sangat lurus untuk menjaga etik anggotanya. Kemudian mengusulkan untuk menjadi anggota Konsil Kedokteran Indonesia. Juga menyusun standar pendidikan profesi bersama Asosiasi Institusi Pendidikan, Kolegium Asosiasi Rumah Sakit Pendidikan, Dipnas, dan
Departemen Kesehatan. Kemudian juga ID memberikan rekomendasi untuk mendapatkan SIP. Kemudian melakukan pembinaan pengawasan kendali mutu dan kendali biaya. Juga melakukan pembinaan agar praktek ini bermutu dan melindungi masyarakat dan pasien. Kemudian mengusulkan untuk menjadi anggota MKDKI dan memeriksa pengaduan adanya dugaan pelanggaran etik dan membina serta mengawasi praktek kedokteran bersama pemerintah pusat, pemerintah daerah, Konsil Kedokteran Indonesia, pemerintah daerah, dan stakeholder yang lain. Maka para sahabat sekalian, dengan merefer undang-undang praktek kedokteran ini, sesungguhnya ID punya peran yang penting, di mana peranannya adalah semuanya untuk membantu pemerintah, semuanya untuk bersama-sama masyarakat membangun dunia kesehatan. Maka di dalam undang-undang yang baru ini semuanya telah lebur. Sehingga perannya menyusun standar profesi, melakukan pembinaan praktek kedokteran bersama KKI, menjadi anggota MKDKI, menindaklanjuti pelanggaran etik, MKDKI dan disiplin, dan membina mengawasi praktek kedokteran saat ini sampai hari ini. Ketika peraturan turunannya belum ada, maka ini tidak ada lagi di dalam ID. Tentu sahabat sekalian dimanapun Anda berada, kita harus menjadi warga yang patuh hukum. Kalau undang-undang sudah disahkan, yang dulunya RUU Omnibus Law Kesehatan sudah disahkan menjadi Undang-Undang Nomor 17 Tahun 23, maka kita harus patuh. Kita harus menjadi warga negara yang baik. Dan tentu kalau kita ingin berjuang dalam koridor undang-undang, koridor hukum yang benar. Maka quote-nya adalah perjuangan tidak akan pernah berhenti, tidak akan pernah selesai. Tinggal medannya adalah disesuaikan berjuang di bidang legislasi dan hukum. Tentu kita masih ingat betul kata Charles Darwin, bukan orang hebat, bukan orang pandai, bukan orang cerdas, bukan orang IQ tinggi yang akan selalu survive, tapi mereka yang mampu beradaptasi dengan baik pada semua perubahan. Maka ID dan dokter Indonesia harus mampu, wajib bisa beradaptasi dengan ketentuan undang-undang kesehatan yang baru. Pada kesempatan ini, saat ini, yang baik ini, perkenankan saya melihat di dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang hal-hal, pasal-pasal yang bernuansa ada hubungannya dengan pidana dan perdata. Nah, sahabat sekalian, saya ajak Anda untuk membaca pasal 302. Di mana di situ disebutkan dalam hal tenaga medis dan tenaga kesehatan yang mengetahui atau patut menduga ada tindak pidana pada pasien yang diberi pelayanan kesehatan, tenaga medis dan tenaga kesehatan berhak melaporkannya kepada aparat penegak hukum. Jadi dokter dan tenaga kesehatan berhak melapor, dan yang melapor akan diberi perlindungan hukum. Pasal 305, pasien dan keluarganya yang kepentingannya dirugikan atas tindakan tenaga medis atau tenaga kesehatan dalam memberikan pelayanan kesehatan dapat mengadukan kepada majelis sebagaimana dimaksud dalam pasal 304. Nah, jadi bila merasa dirugikan, silakan mengadu kepada majelis. Nah, sahabat saya sekalian, mengadu kepada majelis itu kuncinya. Maka oleh majelis nanti akan dilakukan serangkaian pemeriksaan atas dasar aduan itu. Nah, tentu nanti majelis akan memutuskan apa. Nah, bila ternyata nanti oleh majelis dikatakan ada atau keputusan bersalah, tenaga medis atau tenaga kesehatan yang telah melaksanakan sanksi disiplin yang diputuskan oleh majelis, ya, yang sudah dijatuhkan, dan ternyata ada dugaan tindak pidana terkait dengan hal itu,
maka aparat penegak hukum mengutamakan penyelesaian perselisihan dengan mekanisme keadilan restoratif. Ya, jadi kalau sudah kena disiplin, maka pidananya harus ya kan dilakukan secara restoratif justice. Nah, pasal 308, tenaga medis atau tenaga kesehatan yang diduga melakukan perbuatan yang melanggar hukum dalam pelaksanaan pelayanan kesehatan. Jadi intinya adalah pelaksanaan pelayanan kesehatan maka bisa dikenai sanksi pidana. Namun harus terlebih dahulu dimintakan rekomendasi dari majelis sebagaimana dimaksud dalam pasal 304. Jadi kalau diduga ada pelanggaran pidana terkait dengan layanan kesehatan, harus dimintakan dulu pendapat atau rekomendasi dari majelis sebelum aparat hukum melakukan langkah-langkah hukum. Nah, kalau pihak penegak hukum menegakkan dugaan pidana ini dan setelah minta rekomendasi dari majelis, tunggu 2 minggu, maka majelis akan memberikan keputusan. Tentu keputusannya atas dasar keilmuan, atas dasar pedoman, atas dasar guideline, atas dasar SOP yang ada di rumah sakit. Maka bila 2 minggu ini keluar, maka penegak hukum mengikuti rekomendasi dari majelis. Namun kalau 2 minggu atau 14 hari tidak keluar rekomendasi dari majelis, maka artinya majelis mengizinkan untuk dilakukan penyidikan atas tindakan pidana tersebut. Jadi kalau 14 hari atau 2 minggu tidak ada respon dari majelis, maka penyidikan dugaan pidana berjalan. Nah, bagaimana dengan pasal 310? Dalam hal tenaga medis atau tenaga kesehatan diduga melakukan kesalahan dalam menjalankan profesinya yang menyebabkan kerugian kepada pasien, perselisihan yang timbul akibat kesalahan tersebut diselesaikan terlebih dahulu melalui alternatif penyelesaian sengketa di luar pengadilan. Jadi mediasi dulu. Jadi kalau ada dugaan, ada layanan kesehatan, ada unsur-unsur perselisihan, ada unsur-unsur kerugian, maka lakukan mediasi dulu, lakukan pembicaraan dulu. Jadi kalau bisa jangan sampai masuk ke pengadilan terlebih dahulu. Maka kita lihat sini sahabat sekalian bahwa dalam pasal 310 Undang-Undang Kesehatan ini mengutamakan tentang keadilan yang restoratif. Ya, jadi masih ada jalan bagi dokter dan nakes untuk menyelesaikan dugaan pidana, menyelesaikan perselisihan medis secara pendekatan medis dulu, pendekatan kekeluargaan dulu sebelum berjalan proses pidana oleh penegak hukum, karena ini dimungkinkan dalam pasal-pasal Undang-Undang Kesehatan itu. Nah, kalau memang keadaan genting, keadaan memaksa, dan ternyata proses pidana berlanjut, apa yang terjadi? Nah, di situ ada kata penyidikan. Di dalam undang-undang ini, penyidikan dapat dikerjakan oleh penyidik PNS dan Polri. Jadi intinya memang Polri, tapi penyidik PNS bisa atau boleh melakukan penyidikan pada kasus-kasus pelanggaran atau dugaan pidana di bidang kesehatan. Nah, sahabat-sahabat saya sekalian, bahwa memang Polri di sini yang mempunyai hak penuh untuk melakukan penyidikan. Selain penyidik kepolisian, juga ada penyidik dari pegawai negeri sipil. Jadi ada pejabat pegawai negeri sipil di lingkungan pemerintahan yang terkait, di dalam urusan yang terkait, yang akan bertindak sebagai penyidik di bidang dugaan pidana di bidang kesehatan ini. Nah, ternyata sahabat sekalian, kewenangan pejabat penyidik pegawai negeri sipil ini memang banyak ya. Jadi menerima laporan, ya kan, kemudian memanggil, memeriksa, penggeledahan, ya,
kemudian juga tindakan-tindakan yang penting yang dikerjakan di lokasi, dan berbagai banyak hal yang dikerjakan oleh penyidik, di mana nanti ujung-ujungnya memang hasil ini diserahkan kepada polisi. Maka sahabat saya sekalian, di dalam hal pidana yang terkait dengan proses layanan kesehatan di dalam undang-undang ini, tentu di situ ada penyidik pegawai negeri sipil, ada majelis disiplin, kemudian ada KUHAP yang menjadi dasar, kemudian penegak hukum dalam hal ini polisi, dan tentu ada restoratif justice. Ya. Dan kita lihat poin-poin penting ini adalah bahwa mekanisme restoratif justice bagi tenaga medis ini menjadi langkah pertama, frontliner untuk bisa menyelesaikan dugaan-dugaan pidana sebelum masuk kepada tahap-tahap penyidikan perkara pidana sampai kepada pengadilan. Juga ada dugaan melawan perbuatan hukum, melakukan perbuatan melawan hukum, maaf teman-teman. Jadi ini juga ada sanksi pidana dan perdatanya. Dan tentu langkah pertamanya adalah tidak langsung ditangani oleh penyidik, oleh Pak Polisi, tetapi minta rekomendasi dulu dari majelis. Nah, majelis ini yang dibentuk oleh Kementerian Kesehatan, ya kan? Maka kalau majelis mengatakan oke, ini ada dugaan benar ini pidana, maka penyidikan berlanjut. Tetapi kalau majelis mengatakan tidak terbukti melakukan tindakan ada unsur pidana, maka penyidikan dugaan pidana tersebut bisa berhenti. Namun bila 14 hari atau 2 minggu rekomendasi tidak turun, berarti penyidik boleh melanjutkan proses-proses penyidikan terkait masalah pidananya. Kemudian bagaimana bila memang terkait dengan adanya dugaan pidana, ternyata KUHAP digunakan di sana. Ya. Jadi penyidik kepolisian akan melakukan penyidikan tindak pidana di bidang kesehatan berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang sudah ada sekarang dan mungkin akan diperbarui 2-3 tahun ke depan. Karena disahkan saat ini, berlakunya 2-3 tahun ke depan. Dan di situ juga ada PPNS, penyidik pegawai negeri sipil, di mana ini akan bersama polisi atau secara mandiri melakukan penyidikan dugaan tindak pidana yang terkait dengan layanan kesehatan oleh tenaga medis dan tenaga kesehatan. Nah, ini yang berbeda di dalam dibandingkan dengan undang-undang praktek kedokteran. Kemudian pasal 440, setiap tenaga medis atau tenaga kesehatan yang melakukan kealpaan yang mengakibatkan pasien luka berat dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 tahun atau denda pidana denda paling banyak 250 juta. Jadi kalau terpaksa harus bersidang di pengadilan, beracara di pengadilan, dan ternyata terbukti bersalah, ya tentu ini harus dibuktikan bahwa ada kesengajaan untuk melakukan tindakan pidana, ya. Dendanya adalah hukuman kurungan atau penjara 3 tahun atau denda 250 juta. Jadi nominalnya jelas di sini. Hukumannya adalah 3 tahun dalam kurungan penjara atau ya 250 juta. Tetapi kalau sampai meninggal, ya pidananya menjadi 5 tahun dan atau pidana denda paling banyak 500 juta. Ya, ini. Jadi angkanya muncul sini dengan jelas sahabat sekalian. Jadi kalau seorang dokter atau nakes sampai ke persidangan di pengadilan karena proses pidananya berlanjut, tidak selesai di dalam mediasi, tidak selesai restoratif justice, dan tidak selesai lewat disiplin, ya, maka lamanya di penjara dan nominalnya, maka secara jelas di sini bahwa ada 3 tahun kurungan atau 250 juta sebagai penggantinya. Kalau sampai meninggal 5 tahun kurungan atau 500 juta. Nah, dan ingat bahwa harus ada bukti kealpaan. Harus ada bukti kesengajaan
untuk melakukan tindakan pidana. Maka tentunya kita semuanya harus berupaya maksimal bahwa dokter, nakes tidak pernah sedikit pun berniat mencelakakan pasien. Itu harus kita buktikan, harus kita mempunyai data, harus kita mempunyai bukti dukung yang baik bahwa apa yang kita kerjakan, dokter dan nakes kerjakan buat pasien itu semata-mata untuk kepentingan pasien. Kemudian supaya kita bisa membuktikan dengan baik, kita harus paham Pedoman Nasional tentang Layanan Kesehatan, ya PNPK. Kemudian kita harus tahu tentang pedoman standarnya di masing-masing rumah sakit PPK. Dan jangan lupa ada standar operating procedure SOP. Maka 3 ini PNPK, PPK, dan SOP ini semua dokter dan nakes harus paham betul. Orang bilang harus paham di luar kepala supaya kita tahu betul. Dan tentu ini ada sanksi pidana lagi untuk dokter, untuk pemilik klinik, untuk direktur rumah sakit dan lain-lain, yaitu memperkerjakan tenaga medis, tenaga kesehatan tanpa SIP. Nah, ini ternyata para owner ini, para orang yang memperkerjakan ini diancam 5 tahun atau denda sebesar 500 juta rupiah. Dan kalau ternyata yang melakukan korporasi, maka bayar ganti rugi, pencabutan izin, ya, atau penutupan seluruh kegiatannya. Jadi sebenarnya berat, ya. Oleh karena itu tentu kita semuanya sebagai dokter praktek mandiri, pemilik klinik, pemilik rumah sakit, direktur rumah sakit, dan pemilik perusahaan besar tentu harus paham betul bahwa pasal 442, pasal-pasal 448 ini jangan sampai kita langgar. Nah, berkali-kali ada kata ancaman pidana. Berkali-kali ada kata, adakah perlindungan? Mari kita lihat. Nah, tenaga medis, tenaga kesehatan itu mempunyai hak. Ya, mempunyai hak teman-teman. Di dalam pasal 273, itu beberapa hak yang dimiliki oleh tenaga medis dan tenaga kesehatan. Yang pertama, mendapatkan perlindungan hukum sepanjang melaksanakan tugas sesuai dengan standar profesi, standar pelayanan profesi, standar prosedur operasional, etika profesi, dan kebutuhan kesehatan pasien. Jadi tentu ini penting. Nomor 1 dia harus tahu betul standar profesi, kemudian standar pelayanan, kemudian standar operasi prosedur, etika, dan kebutuhan kesehatan pasien. Ya. Kemudian hak yang lain ada mendapatkan informasi, mendapatkan gaji dan lain-lain. Dan tentu ada yang penting juga terkait dengan masalah tindakan pidana ini adalah mendapatkan perlindungan atas perlakuan yang tidak sesuai dengan harkat martabat manusia, moral, kesusilaan, serta nilai sosial budaya. Jadi sesuatu nakes, dokter yang menghadapi bullying yang terkait dengan ini atau ancaman yang terkait dengan hal-hal ini, ya kan? Atau bahkan sudah ada perlakuan, maka boleh untuk menghentikan layanan kesehatannya. Kemudian jangan lupa bahwa dokter dan nakes boleh menolak keinginan pasien atau pihak lain yang bertentangan dengan standar profesi, standar pelayanan, standar prosedur operasional, kode etik, dan ketentuan perundang-undangan yang lain. Oleh karena itu teman-teman, kita harus tahu betul bagaimana aturan-aturan yang terkait dengan standar profesi, standar layanan, standar prosedur, kode etik, dan lain-lain. Ya, kita harus tahu betul supaya kita mengerti mana yang bertentangan dengan standar-standar ini. Dan insya Allah kalau kita paham betul ini, at least PNPK, PPK, SOP, kode etik, maka kalau ini kita paham para dokter, maka Anda akan ngerti betul bahwa yang Anda kerjakan itu melanggar atau tidak. Dan insya Allah Anda selamat dan kita semua selamat. Ada lagi sahabat saya sekalian para dokter, hak melaporkan dan menghentikan layanan kesehatan. Memang betul,
Jadi kalau kita dalam praktek sehari-hari di UGD, loh ini ada orang luka, orang tidak sadar, orang setengah sadar, dan ada jejas-jejas, saya curiga ini tindakan pidana, dan itu sudah terjadi. Anda bisa buka koran atau YouTube segala macamnya itu terjadi, maka jangan sampai dokter itu terlibat atau dituduh ikut menyembunyikan peristiwa pidana. Maka kita berhak melapor. Dan yang melapor dilindungi oleh hukum. Nah, juga menghentikan layanan. Jadi pasal 273, terancam, dihina, dijatuhkan martabatnya. Dokter, tenaga kesehatan yang lain boleh menghentikan layanan kesehatan. Ya, jadi tentu yang ini berarti sudah demikian tidak bisa ditolerir apa yang dikerjakan oleh pasien dan keluarganya atau pihak lain kepada dokter dan nakes. Nah, ini dikasih tempat di sini. Namun untuk menghentikan layanan kesehatan, hati-hati, ini pisau bermata dua. Kenapa? Bisa mengiris ke sana juga bisa mengiris ke kita. Ya, karena memang di dalam beberapa pasal dalam KUHP ini ternyata banyak memberikan larangan-larangan dan ancaman, ya, tidak menolong, membiarkan orang dalam keadaan yang jelek, ya, dan lain-lain. Ternyata ini banyak sekali pasal ini ya, 428 ya, beberapa ayat ini, 431, 432, ternyata ini memang ancaman-ancaman pada semua orang, setiap orang, spesifiknya dokter yang tidak memberikan layanan dalam keadaan situasi tertentu, situasi darurat, situasi yang membahayakan jiwa, ya, situasi yang mengancam atau bahaya maut dan tidak memberikan dan menyebabkan orang kesakitan pertama berat atau meninggal, ada ancamannya tersendiri. Maka tentu bahwa kalau kita mau menghentikan layanan kesehatan itu pisau bermata dua. Jadi kita harus bijak betul, kita tahu betul kapan ini kita kerjakan. Tentu yang bisa menjadi patokan adalah bahwa ancamannya, tindakannya demikian melebihi batas, ya. Dan itu sebaiknya ada CCTV-nya atau ada saksi-saksinya. 2 orang saksi itu lebih bagus. Nah, tentu ada perlindungan hukum yang ada atau diberikan kepada dokter dan nakes, anti bullying, ya, di dalam undang-undang ini juga ada gitu. Juga perlindungan dalam keadaan darurat. Jadi para dokter dan nakes yang memberikan layanan dalam situasi darurat dia akan dilindungi. Ya, kemudian perlindungan hukum dalam pelayanan bencana. Ya, ini juga pemerintah, Kementerian Kesehatan juga memberikan perlindungan ada di dalam pasal-pasal undang-undang kesehatan baru ini. Jangan juga ada bicara tentang aborsi, juga di situ ada perlindungannya, ya, dikerjakan oleh mereka dokter kompeten di rumah sakit pemerintah, ya, ada indikasi yang jelas itu ada perlindungan hukumnya. Kemudian perlindungan hukum di luar kewenangannya, ya, tentu bahwa sumber daya terbatas, tentu harus melayani masyarakat meskipun tidak sesuai kompetensinya. Pemerintah menjamin bahwa siapa yang melayani atas nama tugas pemerintah itu bisa diberi perlindungan hukum. Kemudian perlindungan hukum melapor tadi, nah itu juga ada perlindungan hukumnya. Dan tentu sahabat saya sekalian, ID yang sudah umurnya 70 tahun lebih ini PR-nya banyak. Jadi pekerjaan rumahnya banyak ini sahabat saya sekalian. Jadi grafik ini bolak-balik saya munculkan bahwa banyak sekali pekerjaan rumah dari Ikatan Dokter Indonesia. Dan masalah pengayoman hukum bidang legal ini ternyata hanya sebagian kecil. Banyak sekali masalah-masalah menjadi PR. Oleh karena itu, tidak mungkin kita bisa menyelesaikan masalah ini, semua masalah ini sekaligus. Maka kita harus nyicil satu persatu. Dan tentu zaman sekarang, situasi saat ini, pengayoman hukum, perlindungan hukum ini adalah prioritas. Ya, prioritas. Keberadaan ID harus bisa menjamin pengayoman hukum buat seluruh anggotanya. Biar apa? Biar seluruh anggota merasa tenang, merasa tentram, merasa senang bersama ID. Karena ID memberikan pengayoman hukum. Maka di dalam setiap hari para sahabat sekalian, para dokter yang memberikan layanan kesehatan yang selalu menghadapi ancaman hukum, pidana tahap perdata, maka dengan adanya ID yang memberikan pengayoman, maka para anggota ini semakin paham setiap hari, semakin mantap dan semakin berani untuk memberikan layanan sesuai dengan
bidangnya masing-masing. Oleh karena itu, ID harus memberikan penguatan di bidang pengayuman hukum. Nah, ID ke depan harus kuat, ID harus kokoh, ID harus mandiri. Maka anggota harus ditata dan tujuan masa depan harus dirumuskan dengan bagus. Roadmap ID Jawa Timur yang sudah beberapa kali saya presentasikan, itulah yang akan kita tuju di ID Jawa Timur. Kemudian strategi organisasi, ada ilmu, ada strategi, ada taktik, semua adalah satu kesatuan yang membuat sukses. Tanpa itu, maka sukses akan jauh. Jangan lupa IT, ilmu pengetahuan dan teknologi luar biasa berkembangnya. Juga kompetensi, keterampilan, jangan lupa etik dan moral. Layanan kesehatan tanpa etik dan moral nonsens. Kenapa? Karena yang kita pegang adalah manusia, makhluk yang sungguh-sungguh super kompleks. Ya, maka harus etik dan moral di situ. Pengayuman hukum tidak bisa kita lepaskan. Kemudian kita harus punya tim yang cepat. Jadi kalau ada masalah segera datang. Yang terakhir ada masalah di Sampang, segera kita datang. Juga masalah di tempat lain, kita segera datang. Harapannya adalah tim gerak ini akan menjadi ujung tombak ya untuk sebagai pasukan pendahulu agar ada masalah-masalah segera ada respon. Jangan lupa keuangan harus mantap. Organisasi tanpa keuangan yang baik tidak akan bisa banyak bergerak. Dan jangan lupa ada business plan dan strategi dan ada komitmen seluruh anggota. Maka seluruh anggota ID Jawa Timur 16.000 dokter umum, 5.000 lebih dokter spesialis harus mempunyai komitmen untuk membuat diri kita ini maju, komitmen untuk membuat ID ini makin besar, dan insya Allah sebagai imbal baliknya, sebagai rewardnya, maka ID akan bersama-sama anggota memperkuat masalah pengayuman hukum. Dan jangan lupa kaderisasi. Problemnya ada kaderisasi. Jadi gap antara orang tua, ya, antara orang-orang yang sudah sepuh, para dokter yang sudah sepuh, dengan dokter yang masih muda itu ayo dipersempit agar gap itu tidak menganga lebar. Bagaimana program-program pengayuman hukum dari ID Jawa Timur kepada anggotanya, sahabat saya sekalian? Jadi sejak awal ID Jawa Timur mempunyai beberapa prioritas program, dan nomor satu adalah tentang etik, disiplin, dan pengayuman hukum. Jadi memang prioritas program ini, ya kan? Prioritas kenapa? Nomor satu. Kemudian baru ada pendidikan, pelatihan, pembinaan organisasi, kelompok anggota, kekompakan anggota, kesejahteraan, pengabdian masyarakat, membangun hubungan network dengan jejaring, dengan lintas sektor, kemudian emergency medical team yang bisa kemana-mana saat ada bencana, kemudian jaminan kesehatan, JKN, ID Jawa Timur Award, kemudian program unggulan dan investasi masa depan. Jadi pengayuman hukum buat anggota bagi ID Jawa Timur adalah prioritas nomor satu, maka harus kita kejar. Kita akan menggerakkan atau membuat optimal atau maksimal bahkan Biro Hukum Pembinaan dan Pembelaan Anggota BHP2A. Biro Hukum Pembinaan dan Pembelaan Anggota ini adalah kelengkapan ID. Jawa Timur juga ada. Alhamdulillah tangguh, saya lihat teman-teman di BHP2A ini semuanya semangat. Bila ada satu kasus segera berdiskusi, segera merespon dengan bagus. Ya, ke depan masalah-masalah hukum semakin banyak, semakin kompleks dan terus bertambah. Tahun 2022 ID Jawa Timur mendapat 30 lebih kasus, ya, dan alhamdulillah bisa menyelesaikan dengan baik. Yang paling berat itu bila ada dokter bertikai dengan dokter lain, itu paling berat, ya, buat saya dan tim susah menyelesaikannya. Dan tentu tujuan dari optimalisasi BHP2 ini adalah bisa melakukan telaah hukum, ya, regulasi undang-undang yang terkait dengan organisasi. Kemudian juga aktif melakukan pembinaan dan pembelaan anggota. Ya, jadi kalau memang ada anggota yang menghadapi masalah, kemudian potensi menjadi masalah pidana, maka BHP2 segera responsif, aktif, proaktif ya untuk mencari informasi, untuk memanggil dan melakukan klarifikasi dan pendampingan. Nah, gitu. Tentu membina mengawasi praktek kedokteran
terutama terkait dengan kesadaran hukum bagi para dokter. Kemudian melakukan pembelaan para anggota di dalam menjalankan profesinya. Ya, tentu di lapangan tentu masalah banyak dan dari dokter-dokter sangat bervariasi dan tentu bahwa ada rasa keadilan yang terusik. Ya, tentu pihak P2A harus proaktif mendampingi para sahabat yang mendapatkan masalah-masalah seperti ini. Jangan lupa rehabilitasi. Memang tidak bisa dipungkiri beberapa dokter sudah mendapatkan hukuman terkait disiplin, ya, disiplin keilmuan, disiplin profesi. Dan tentu kita akan mendampingi, PPD akan mendampingi agar bisa melaksanakan hukuman dengan bagus dan segera dipulihkan nama baiknya dan bisa berpraktek seperti biasa. Semuanya itu perlu pendampingan, ya. Dan jangan lupa PPD selalu berusaha semaksimal mungkin untuk mendampingi bila terkait masalah etika, masalah disiplin, bahkan masalah hukum, ya. Jadi pihak P2A ini selalu akan maksimal mencari solusi yang tepat bila ada dokter yang mengalami masalah hukum terkait dengan layanan kesehatannya. Tentu sahabat saya sekalian, etika, disiplin, profesi, dan hukum ini tidak bisa dipisahkan karena satu sama lain saling terkait, ya. Dan tentu Anda semua paham betul bahwa profesi kita sebagai dokter, pilihan hidup kita ini adalah menjalankan pekerjaan sehari-hari yang memang ada batasan-batasannya ketat tentang etika, nilai-nilai disiplin profesi, hukum positif, pidana dan perdata. Maka tentu seluruh anggota ID Jawa Timur harus paham itu dan menjadi pertimbangan di dalam menjalankan praktek sehari-hari. Maka saya minta Anda semuanya baca itu KUHP, baca itu tentang kode etik kedokteran, baca itu anggaran dasar, anggaran rumah tangga, dan ortala dari ID. Nah, ini terus sangat penting agar kita bisa memahami regulasi-regulasi yang ada. Tentu kita punya target, ya, punya target. Targetnya apa? Semua dokter selalu mengedepankan etika, disiplin profesi dalam melaksanakan pelayanan kepada pasien setiap harinya dimanapun mereka berada. Praktek mandiri, klinik, di puskesmas pembantu, di puskesmas, bahkan di rumah sakit atau unit emergensinya, ya. Selalu ingat itu, etika, disiplin profesi, dan juga hukum. Kemudian semua dokter memahami hukum dan regulasi yang terkait langsung tidak langsung dengan profesi kedokteran, ya. Para dokter tidak boleh buta hukum, tidak boleh buta politik, ya. Harus itu, tidak boleh buta politik, tidak boleh buta hukum. Semua dokter harus paham tentang itu sehingga rambu-rambunya bisa dimengerti dengan bagus. Kemudian Majelis Kode Etik Kedokteran ini bekerja efektif, efisien, dan responsif. Kemudian mengoptimalkan Dewan Pembina, terutama yang di perhimpunan, karena Dewan Pembina ini fungsinya sama dengan MKEK, yang menjaga gawang etiknya. Ini Dewan Pembina. Kemudian BHP2A bekerja efektif sesuai tugas dan fungsinya, dan jangan lupa bahwa selalu mendampingi dokter ketika mereka memerlukan bantuan hukum bila mendapat masalah terkait hukum. Kalau BHP2A tidak bisa mendampingi di dalam sidang, maka harus menggandeng pihak lain. Nah, ini Jawa Timur sudah mempunyai Avicenna Medical Law Firm. Ini lembaga tersendiri, ID yang menginisiasi, tapi strukturnya tidak masuk ID, digawangi oleh dokter-dokter yang sudah menjadi pengacara, ya. Di Jawa Timur ada 5 orang dokter paling tidak itu semua terus bertambah, yang mereka selain dokter mereka juga pengacara, sehingga mereka bisa beracara di pengadilan sebagai seorang penasihat hukum, sebagai seorang pembela, ya. Maka tentu kalau terpaksa para dokter nanti harus beracara di pengadilan, maka Avicenna ini akan bisa mendampingi para sahabat-sahabat sekalian. Dan tentu bahwa pendampingan ini mulai awal sampai selesai, dan dia mempunyai nuansa atau mempunyai rambu-rambu profesional. Nah, bagaimana rencana ke depan ID? Bahwa ID menempatkan pengayuman hukum sebagai prioritas nomor 1. Maka
rencana kedepannya adalah minta dukungan anggota untuk kompak, untuk selalu bersama-sama, ya, untuk menyatu agar semuanya nanti mempunyai asuransi pengayoman hukum di wilayah Timur dengan biaya yang sangat murah, ya kan? Ada 15.000 lebih dokter umum di Jawa Timur, 5.000 lebih dokter spesialis di Jawa Timur. Kalau nanti menyempatkan iuran yang sangat murah setiap bulannya, dan mereka akan mendapatkan pengayoman hukum yang bisa diakses kapan saja, ya, yang bisa membantu dari tahap sedini mungkin sampai beracara di pengadilan. Tentu hal ini akan membuat sahabat-sahabat semuanya menjadi pede, ya, menjadi mantap, menjadi semangat di dalam melaksanakan profesi sehari-hari. Karena apa? Karena bila terjadi sesuatu, ada pihak yang bisa dimintai pertolongan sebagai teman dan sebagai lawyer yang profesional. Maka kalau para dokter umum, dokter spesialis berkenan mengalokasikan sedikit uang setiap bulannya, sangat-sangat sedikit hitungan kita, maka kelak pengayoman hukum di wilayah Jawa Timur tidak hanya lisan semata, tidak menjadi jargon semata, tetapi betul-betul terlaksana di lapangan. Sampai saat ini ID sudah melakukan dengan baik. Bila ada kasus-kasus hukum dilaporkan secara cepat dan klarifikasinya berlangsung cepat, maka ID dan PHP2A-nya siap membantu para sahabat sekalian dan para dokter kalau memang terpaksa ada masalah hukum. Oleh karena itu, sahabat sekalian, saya ingat kata Mr. Lee Kuan Yew bahwa kalau ini di bidang negara, ya, kalau ingin jadi besar itu bukan hanya ukurannya, bukan hanya banyaknya orang, tapi yang lebih penting adalah kemauan, semangat, soliditas, dan energi yang terus tumbuh untuk maju. Dan jangan lupa kepemimpinan yang baik. Itu adalah hal-hal variabel-variabel suksesnya sebuah kelompok, majunya sebuah negara. Maka ID di Jawa Timur yang hampir 20.000 lebih, ID nasional yang 225.000 lebih dokter, tentu ini potensi yang baik untuk bisa tumbuh besar, menjadi solid, dan bisa mengejar kemajuan bersama. Kita semua paham betul bahwa hidup tidak lama. Oleh karena itu kita harus tahu betul kita ini rugi, ya, demi masa. Sungguhnya manusia itu benar-benar rugi. Kecuali orang yang beriman, mengerjakan amal soleh, dan saling menasihati kebaikan, ya, dan kebenaran. Dan jangan lupa orang yang sabar. Maka 4 tipe orang inilah yang tidak rugi, ya, tidak rugi. Sahabat saya sekalian, tentu masa depan adalah milik Anda. Masa depan ID adalah milik kita semua. Dengan undang-undang kesehatan ini, tentu yang usia 50 tahun ke atas dampaknya tidak terlalu terasa. Tetapi yang anak-anak muda, dokter-dokter yang masih muda, tentu dampaknya disadari atau tidak sadari tentu besar. Dan setiap zaman memang berbeda tantangan. Kita yang pada usia sudah tua memahami itu betul dan melihat itu dan merasakan, dan mungkin apa yang kita perkirakan itu akan terjadi. Tetapi bagi yang muda, mungkin saya atau Anda yang umur 50 tahun belum bisa mengerti dengan bagus bagaimana cara mereka menghadapinya. Oleh karena itu tentu kita harus bersama-sama untuk saling belajar, menggait yang muda, menyatukan yang muda-muda, dan membuat seluruh anggota ID ini kohesinya semakin kuat. Perlindungan hukum, pengayoman hukum, pembinaan etika adalah program-program prioritas nomor 1 dari ID wilayah Jawa Timur. Demikian, terima kasih dan mohon maaf bila ada yang kurang berkenan. Semangat dan sehat selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.